Halo semuanya, nama gue Tommy dan selamat datang kembali di video gue yang sebenarnya udah ada series dari episode 0 sampai episode 2-nya, yaitu adalah reaksi gue terhadap keyboard-keyboard kalian. Jadi sebenarnya awalnya gue mau melakukan video ini tuh sebulan sekali, cuman pas gue lihat lagi di channel gue ternyata terakhir kali gue bikin video ini tuh 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang gue pengen bring back karena udah lumayan juga submissionnya untuk yang buat gue reaksiin di video ini. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke reaksi gue terhadap keyboard-keyboard kalian episode 3. Oke, jadi pertama-tama kita ada Ota Types atau di Discordnya itu iPoner Guy. Dia itu mensubmit Lilac Devastating TKL by Canon Keys. Jadi dia ini adalah keyboard TKL yang top mount, mounting sistemnya. Dia menggunakan switch Boba U40 yang pakai spring 62 gram dan stok. Jadi sepertinya tidak di loop sama sekali. Terus stabilizernya pakai cherry screw-in stabs dan keycapsnya menggunakan GMK Olivia. Nah, bisa dilihat di sini dia GMK Olivia-nya menggunakan alphas yang menarik ya. Dia alphasnya itu sub-legends-nya itu simbol-simbol ya, bukan sub-legend misalnya bahasa lain gitu, kayak misalnya Japroot atau Russian atau Chinese gitu-gitu ya. Dia sub-legends-nya itu justru malah simbol-simbol yang menurut gue menarik banget. Komentar lain gue terhadap keyboard ini adalah seperti yang kalian lihat dia ada F13-nya. Jadi F13 itu bisa ditaruhin kayak novelties gitu, atau bisa ditaruhin juga artisan keycaps. Jadi bener-bener spot yang cocok banget buat kalian pakai untuk menunjukkan kreativitas kalian. Terus paling komentar lain gak ada lagi sih. Gue suka banget sama loopnya GMK Olivia. Kayak you can never go wrong with GMK Olivia di keyboard manapun menurut gue ya. GMK Olivia itu merupakan salah satu set GMK yang sangat-sangat legendaris dan mungkin aja ada di wishlist banyak orang, termasuk salah satunya adalah gue. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita nonton typing testnya. Oke. Clacky ya, gue suka sih suaranya sih. Ya, there's nothing wrong. Ini benar-benar sound profile yang yang dijanjikan oleh Switch Tactile, terutama Boba U40 ya, di keyboard aluminium terutamanya. Bagus sih, gak ada komplain sama sekali dari gue. Ini merupakan keyboard yang sangat-sangat solid, both visually sama secara audio ya. Oke. Tadi kenapa tiba-tiba aku buffering? Ditambah lagi Desmetnya lucu banget dan sangat-sangat mengkomplimen aksen dari GMK Olivia-nya. Jadi menurut gua ya gue bisa rate ini 9 dari 10 lah, karena gue suka banget sama desainnya Devastating TKL dengan desain top mount-nya yang menarik menurut gue. Oh oke, itu dia ada Gang Signs. Oh, ini dia mods-nya. Sorry. Mods-nya stabilizers. Ya, gue nggak dengar ada rattle sama sekali, which is very good. Ya, oke. Itu dia Devastating TKL dari Ota Types. Menurut gue keyboard ini sangat-sangat solid ya, dengan visual dan secara suara. Gue penasaran sebenarnya sama typing feel-nya, cuman karena dia top mount, mungkin it's not my type of keyboard, karena gue personally lebih suka keyboard yang gasket mount yang lebih softer typing feel daripada yang stiff tapi merata gitu ya. Tapi ya I can see why people bisa suka dengan keyboard seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke submission yang kedua. Oke, untuk submission kedua kita ada Swissey dengan keyboardnya Christie 40 handwired. Jadi ini keyboardnya itu handwired ya. Kabelnya dia ituin sendiri, PCB-nya pokoknya dia lakukan pakai kabel-kabel itu DIY, semuanya serba DIY. Terus abis itu switch-nya pakai KTT Black Switch. Stabilizer pakai stock Digital Alliance Mecha Warrior Stabilizer. Jadi dia nyomot stabilizernya DA Mecha Warrior ya, nggak di loop juga. Keycapsnya pakai OEM blank keycaps plus keycaps modifier. Gue bisa lihat di sini ya, memang dia modsnya itu pakai keycapsnya Keycraft yang menurut gue aneh sebenarnya sampai sekarang desainnya, dengan desain kayak puding kayak gitu, yang ada ruas-ruasnya di sampingnya. Jadi dia full blank ya buildnya untuk keycapsnya.
Controllernya pakai Pro Micro, gue sebenarnya kurang ngerti sih sama elektronik kayak gini. Terus udah ada underglow juga katanya, dan case-nya itu pakai acrylic plate 2 mm plus brass standoff. Jadi dia cuma plate doang, nggak ada case ya kayaknya. Sama pakai standoffnya itu brass kuningan gitu. Oke sih, oke banget dari desainnya. Gue salut sih sama orang-orang kayak gini. Dia benar-benar take the word atau the sentence custom keyboard to a whole new level gitu. Jadi orang-orang yang mungkin kayak gue di custom keyboard itu cuma rakit misalnya dari kit yang udah ada, atau bahkan yang solder dari kit yang udah ada, yang gak hot swap pun itu masih ketinggalan jauh banget sama orang-orang kayak gini yang benar-benar ngerakit keyboardnya sendiri dari nol gitu loh, dari kabel-kabelnya, socketsnya, switch socketnya dan segala macem. Dan menurut gue salut banget sih, gue kayak ini keren banget dan sangat-sangat layak untuk gue fitur di episode yang kali ini. Jadi langsung tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja dengerin sound testnya. Oke, kelihatannya dia juga nggak terlalu bisa cepet-cepet banget yang ngetiknya pakai keyboard sekecil ini. Dan gue juga bisa expect kalau gue nggak bakal bisa ngetik cepet juga pakai keyboard sekecil ini ya kan. Keyboard 40% gini. Dari suaranya sih ya what you would expect from a caseless keyboard lah ya. Kayak rata-rata memang keyboard yang nggak pakai case itu suaranya kayak gini memang. Oke, kayaknya cukup ya. Jadi opinion gue terhadap keyboard ini sepertinya agak sedikit split, karena visually and dari segi suara sih not my thing ya. Kayak gue secara visual nggak ngelihat keyboard ini dalam kategori yang bagus ya buat gue. Cuman effort yang dia lakukan dan kayak keuletan dia terhadap bikin keyboard handwire sendiri itu keren banget, dan gue akan ngasih nilai tambahan buat itu. Jadi kalau misalnya ini bukan keyboard handwire atau lu bukan handwire sendiri, mungkin gue akan ngasih nilai 5 dari 10 ya. Cuma karena ini handwire dan effort yang udah lu kasih ke keyboard ini sangat-sangat gede, jadi gue kasih 9 dari 10. Keren banget, makanya salut buat lu. Oke, kita langsung masuk aja ke submission yang selanjutnya. Yang ketiga, ini ada si Jeff lagi dengan Bakeneko 60 White. Dia Bakeneko 60 itu adalah keyboard dengan O-ring mount. Jadi dia gasket mountnya pakai O-ring gede yang ada di antara PCB sama plate-nya, kayak Hana 60 gua. Terus switch-nya itu pakai creamsicles. Jadi creamsicles itu kalau buat kalian yang nggak tahu itu adalah Franken-Switch Novelty Scream sama C3 Tangerines, yang di springnya udah di swap dengan 63,5 gram slow, kayaknya nih Spirit spring, yang udah di loop juga dengan Retox 12G0 dan 105. Stabilizernya pakai cherry clip-in stabs, dan dia di sini bilang kalau bakal ada rattle sedikit di spasinya. Untuk keycapsnya dia pakai CRP Tulip R3 dan plate-nya pakai FR4 plate. Terus ada juga dampenernya pakai Super Thin Anti-Slip Shelf Liner. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, shelf liner itu yang biasa kalian pakai buat naruh sesuatu di mobil biar dia itu nggak jatuh. Oke, langsung aja kita dengerin sound testnya. Ini dia Bakeneko 60. Oke, jadi Jeff sekarang udah punya mic yang lebih proper ya, jadi nggak e-rape lagi. Sounds nice. Ini berapa sih quality-nya? Ya ampun, 360p.
Kabelnya juga dia pakai custom cable ya, dan ini clean banget sih. Warna beige-nya dari CRP Tulip sangat-sangat mengkomplement warna putihnya Bakeneko-nya, dan walaupun Bakeneko-nya ini dia itu warnanya nggak aluminium anodized, tapi it's not bad lah. Gue sih nggak ngelihat ada bounce sama sekali dari gasket mount-nya. Mungkin karena dampenernya jadinya kurang bouncy ya, apa gimana? Gue juga bingung. Dari suaranya sih ya what you would expect from a Bakeneko sih. Clacky, good gitu. Persis sama Bakeneko lain yang bisa kalian denger di YouTube. Kenapa pingy gitu stabilizersnya? Oke, katanya ada rattle di spasinya, tapi nggak terlalu noticeable sih. Kayaknya di gue sih nggak terlalu noticeable ya. Pingnya itu dari hollowness-nya. Itu dia flex test. Nggak terlalu bouncy ya ternyata ya. Nggak terlalu flexi juga. Apa yang dia bikin dia nggak terlalu flexi? Padahal dia pakai FR4 plate loh. Oke, jadi itu dia Bakeneko 60 dari si Jeff, dan there's nothing much to say. Bakeneko itu adalah keyboard bagus banget untuk di harganya ya. Dia itu adalah keyboard budget, keyboard entry buat orang-orang yang mau masuk ke dunia custom keyboard dan pengen nyari keyboard yang 60% dan juga gasket mount. Dan udah aluminium juga case-nya, walaupun dia agak aluminium anodized warnanya, cuman warnanya juga nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya. Dan ya Bakeneko ini is all round a good board lah untuk harganya, dan untuk nilainya sendiri dari kombinasi keycaps, switch, dan warna dari keyboardnya gue bisa kasih nilai ini 8 dari 10. Oke, kita langsung aja masuk ke submission yang selanjutnya, yaitu punya Rashid dengan keyboard Vortex VX6 menggunakan switch Gateron Yellow KS3, sebagian Gateron Brown. Jadi gua berasumsi kalau dia ini mungkin KS3 di Alphas ya, sedangkan sisanya yang nggak ketutup sama KS3 pakai Gateron Brown bawahan. Case akrilik buatan Kit Store yang ada badge. Gua nggak tahu itu tulisannya apa, pakai bahasa Jepang atau Cina, itu antara Hanse atau kanji. Capsnya pakai caps Alca yang backlit, plate bawaan dan stat bawaan VX6. Oke, visually lumayan keren sih dari blocker DIY-nya di bagian atas arrow kanannya ya. Gue bisa bilang kalau ini sangat-sangat kreatif karena jadinya desainnya itu agak lebih mirip ke Leopold FC660 jadinya. Jadi ada blockernya, terus ada 2 tombol di atas blockernya, terus di blockernya juga dikasih badge yang bikin keyboard itu lebih personalized buat dia. Dan gue tahu seberapa pentingnya personalisasi di dunia custom keyboard, dan gue sangat-sangat salut tentang itu. Overall visually mungkin yang bisa di-upgrade dari keyboard ini adalah keycapsnya ya. Dia keycapsnya masih pakai yang backlit. Mungkin dia emang suka banget RGB, jadinya masih tetap pakai keycaps yang backlit. Cuman if I can have one thing to upgrade dari keyboard ini, yaitu adalah keycapsnya. Coba aja mungkin pakai keycaps BBT Daisap yang murah-murah, yang legendnya itu bagus. Ya mungkin lu harus mengorbankan RGB-nya, cuman untuk desain yang lebih keren dengan case yang udah keren gitu ya, I don't think it's a bad trade gitu. Oke, langsung aja kita lihat sound testnya. Clacky, tapi suaranya tuh khas banget ya dari suara keycaps kayak gini. Masih ada suara plastik murahnya gitu. Stabilizer sih oke. Gue bisa bilang stabilizer oke. Not bad lah. Walaupun ada sedikit rattle, gue mendengar sedikit rattle. Nah, di sini gue lihat RGB-nya nggak dinyalain. Terus buat apa dong? Keycaps backlit buat apa dong kalau misalnya RGB-nya nggak dinyalain?
not bad lah ya. Ini merupakan budget option untuk orang-orang yang nggak mau go full custom tapi pengen mempersonalisasi keyboardnya. Mungkin ada keyboard lying around atau keyboard yang udah punya terus pengen dimodif jadinya kayak gini. Tuh spasinya masih ada sedikit ticking ya. Enternya fine, backspace-nya lumayan fine, shift-nya masih ada sedikit rattle. Oke, I think itu cukup. Buat siapa nih? Roshid, gue bisa bilang ini adalah langkah yang bagus ya untuk masuk ke dunia custom keyboard. Cuman ada satu kritik aja dari gue buat keyboard lu, yaitu adalah pemilihan keycaps-nya. Mungkin lu belum punya budget yang bisa dikeluarkan untuk beli keycaps yang lebih mahal, tapi paling yang bisa gue saranin adalah untuk mungkin aja nabung dulu ya, terus jual keycaps yang sekarang nih, yang Alca ini, karena Alca ini very overpriced ya, apalagi kalau misal lu beli di Tokopedia gitu yang harganya bisa sampai 200 ribuan ke atas dan kualitas yang diberinya itu nggak sebagus harganya gitu loh. Jadi ya mungkin aja nabung dulu terus bisa jual keycaps yang Alca ini, dan mungkin aja bisa beli keycaps yang PBT Dye-Sub, mungkin bisa punya press play atau punya Noir gitu yang Javanese root segala macem itu yang masih harganya 300 sampai 400 ribuan lah ya. Itu aja sih paling dari gua. Untuk pilihan switchnya udah mantep banget gitu, Yellow KS3 salah satu switch favorit gua. Dan ya there's nothing else much to say, gue bisa kasih keyboard ini nilai 6 dari 10. Oke, kita langsung masuk aja ke submission yang selanjutnya. Ini dia submission yang selanjutnya adalah dari Yokip. Yokip masuk lagi di video ini dengan keyboard terbarunya, salah satu keyboard terbarunya yaitu Frog TKL by Geonworks. Dia itu keycapsnya pakai GMK white on black dengan black on white accents, dan juga keycaps Dalbo yang warna hitam di F13-nya. Terus switch-nya pakai SP Star Luminous Starry Night dan plate-nya pakai aluminium. Oke, visually keyboard ini sangat-sangat stunning ya, jadi keren banget. Frog ini emang mantep sih dengan desainnya ya. Dia juga mounting sistemnya kan baru, inovatif gitu ya, dengan TED Pulse-nya. Untuk desain belakangnya juga keren banget dengan badge frognya itu kayaknya brass, terbuat dari brass untuk engraving frognya. Overall gue berharap sebenarnya ada side profile ya, karena side profile menurut gue juga menarik banget si frog ini. Mungkin nanti bisa gue taruh di video ini foto side profile-nya. Cuman dari foto ini gue bisa lihat kalau keyboard ini emang cantik banget, dengan pemilihan keycapsnya juga cocok banget. Mungkin ada satu upgrade aja yang bisa gue kasih untuk melengkapi aksen dari white on blacknya adalah mungkin spasinya bisa diganti jadi putih biar lebih kelihatan lagi aksennya lah, biar lebih elegan gitu. Itu kalau opini gue. Dan dia itu pakai aluminium plate dan juga switchnya SP Star, jadi harusnya sih clacky ya keyboardnya. Kita dengerin aja sound testnya. Kan bener kan apa gue bilang, pasti clacky. That sounds so nice. Dan kayaknya kalau nggak salah ya, setahu gue Frog TKL ini itu nggak ada dampener medianya, nggak ada dampening medianya. Jadi bener-bener ini suara murni yang dikeluarkan oleh keyboard ini gitu. Jadi ini suara asli keyboard ini, tanpa di mode yang berlebihan, foam, PE foam, tape mode segala macem. Dan ini udah mantep banget sih. Suaranya juga enak banget, dikombinasikan dengan pemilihan keycaps GMK ya, yang ABS double shot high quality banget. Oh, cuman itu kabelnya kenapa merah? Tiba-tiba kabelnya out of tone gitu. Oke, nice. Gue juga nggak dengar ada rattle atau ticking di stabilizers ya, di spasi dan di backspace nya nggak ada. Kita lihat ya. Ya, spasinya mantep. Left shiftnya not bad, right shift not bad, enternya nice. Oh ya, koleksi banget sih pokoknya semua ini. Very clacky banget. Oke, jadi itu dia
Frog TKL by Geonworks dari Yokip. Overall menurut gue keyboard ini adalah salah satu keyboard TKL tercantik yang baru-baru ini rilis, dan nothing else to say sih, ini keyboard dengan visual yang keren dan juga suara yang mantep. Jadi gue bisa kasih keyboard ini nilai 10 dari 10. Ini salah satu keyboard yang menurut gue very good for the price. Oke, kita langsung aja masuk ke submission yang selanjutnya, yaitu dari Lucas atau Signkeeps. Ini adalah monster TKL, jadi TKL lagi ya, dengan warnanya red cerakote. Plate-nya itu menggunakan FR4, switch-nya memakai Creamsicles lagi-lagi dengan novel keys, Frankenstein novel keys dengan apa namanya? Novel keys cream dengan tangerines, tapi top housing-nya pakai Milky Top, kayaknya mungkin dari Gateron Milky ya. Di loop-nya juga dengan 12FG0 dan 105, di film juga dengan TX Films. Dan springnya diganti dengan springnya Gateron Yellow. Berarti benar kayaknya Milky Top dari Gateron Milky Yellow. Stabilizer-nya pakai cherry screw in, loop dengan 205 dan XHTBDZ. Kickupsnya pakai GMK White on Black juga. Dan pakai dampener tin PE foam, jadi PE foam tipis sebagai case foamnya. Visually ini keyboard adalah keyboard simp ya. Ini simp board kalau kata Stotle. Ini ada engraving red velvetnya di bagian atas arrow keys-nya. Very good choice. Penempatan base-nya juga rapih banget menurut gua, nggak terlalu out of place. Dan juga di backplate-nya itu, di backside-nya itu ada engraving monster. Tapi menurut gue engraving monsternya itu agak sedikit out of place ya, dengan fontnya mungkin bisa dibikin lebih apa ya, lebih in tone dengan badge red velvetnya. Karena kalau misalnya lu lihat bagian depannya, badge red velvetnya itu kayak apa ya, tulisan sambung yang mungkin lebih ngarah ke estetik yang gimana ya, estetik yang vintage gitu. Sedangkan di badge belakangnya monsternya itu kayak futuristik monster gitu, dengan font apa namanya, font yang bold banget lah pokoknya, yang futuristik bold gitu. Tapi other than that, menurut gue ini visually keren dengan layoutnya yang windkeyless juga kan. Cuman bedanya sama yang tadi kita lihat sebelum-sebelumnya itu, dia nggak ada F13-nya. Jadi langsung aja kita dengerin sound testnya. Itu dia badge red velvetnya. Side profile-nya kayak gitu. Ya mirip-mirip lah sama TKL kayak yang lain. Ada engraving apa itu di bagian punggungnya? Bukan punggung, apa? Bagian belakang. Ini kenapa buffering? Itu dia back engraving monster. Dan ini sepertinya typing testnya nggak akan pakai Desmet ya. Oke. Enak sih. Enak. Gue bisa denger apa namanya, Milky Top-nya. Jadi agak sedikit lebih scratchy jadinya, tapi scratching-nya itu justru yang memberikan kesan yang lebih creamy gitu ke switch-nya. Agak susah sih jelasinnya, cuman jadinya tuh switch-nya itu nggak terkesan terlalu smooth, ada sedikit scratch-nya karena Milky Top-nya itu. Stabilizer spasinya juga mantep banget. Ini mantep sih. Ya, dari suara gue nggak bisa komplain, ini suaranya enak banget, nggak bohong gue, sumpah. Oke, sepertinya cukup ya. Gue bakal langsung kasih aja komentar gue terhadap monster TKL-nya ini.
Ya itu tadi sebenarnya komentar udah gue sampein di awal. Mungkin bagian depan sama bagian belakang itu bisa dibikin lebih in tune. Jadi mungkin aja ya, I don't know sih. Mungkin aja kalau misalnya pengen dibikin lebih in tune, back engraving monsternya harus dihilangin sih. Cuman ya gimana ya, gue pribadi nggak gitu suka sama back engravingnya sih. Cuman design wise gue bisa bilang ini satu keyboard yang sangat-sangat good looking. Dan juga badge Red Velvetnya juga sangat-sangat membantu. Jadi gue bisa kasih keyboard ini nilai dari looks dan suaranya 9 out of 10. Kita langsung aja masuk ke submission terakhir untuk video ini. Dari Frozen Yogurt. Ini adalah Synthesis 65, sebuah keyboard ergo 65%. Dia ini case-nya dan plate-nya menggunakan akrilik, tapi nggak dikasih tahu tebelnya berapa. Untuk plate-nya, keycase-nya pakai Geek Arc Black on White, stylus-nya pakai Cherry Clip-in, dan switch-nya pakai Gateron KS3X47. Oke, untuk looks wise, ya normal lah ya, normalnya sebuah keyboard ergonomik 65%. Dengan warna hitam dan ada underglow-nya juga di bawah. Terus pakai keycaps warna putih. Cuman mungkin karena lightingnya jadi agak kelihatannya putihnya tuh lebih kayak ke beige gitu. Cuman gak apa-apa sih, sangat-sangat in tone dengan dashmat-nya. Dan udah sih paling. Untuk design wise gue gak bisa bilang much, karena ini sangat-sangat common ya untuk desain ergonomi keyboard seperti ini. PCB-nya juga dia pakai Synthesis kan, buatan Om Dayat kalau nggak salah. Jadi mungkin case-nya juga kalau nggak pakai case kayak mungkin N60 gitu juga nggak akan variasi banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, it's not a bad thing. Ini good tapi nggak unik gitu. Kita langsung aja denger ke sound test-nya. Ya, lu bisa dengerin akriliknya banget. Ini sound yang ya biasa oleh sebuah keyboard akrilik sih. Dan mungkin ini plate-nya lebih tebal ya. Plate-nya mungkin 4 mm mungkin ini. Karena suara yang dikeluarkan sama akrilik itu sangat-sangat kenceng dan lebih deep gitu dibanding plate akrilik yang tipis. Stabilizer mantap. Mods good. No rattle, no ticking. Ya menurut gue ini keyboard visually lumayan. Yang tadi gue bilang good tapi tidak unik, tapi good ya. Untuk suaranya juga mirip-mirip sama keyboard akrilik pada umumnya yang menggunakan plate dan case akrilik. Apalagi kalau plate-nya itu yang tebal kayak 4 mm. Dan keycapsnya pakai PBT, jadinya ya suara keyboardnya itu sangat-sangat common. Tapi bukan berarti jelek ya. Suaranya enak didengar dan nyaman aja gitu dengan switch-nya Gateron Yellow KS3X47, pilihan yang bagus karena itu adalah salah satu switch murah terbaik. Dan ya there's nothing else to say sih. Kalau misalnya gue disuruh pakai keyboard ini mungkin gue nggak akan pakai karena gue nggak gitu suka feel akrilik yang terlalu stiff. Cuman kalau untuk sekedar melihat atau mendengar aja gue bisa kasih keyboard ini nilai 8 dari 10. Oke, jadi itu aja untuk video reaksi gue terhadap keyboard kalian episode 3. Semoga gak ada yang tersinggung ya dengan komen-komen dan kritik atau saran dari gue. Ini semua cuma fun-fun aja kok. Gue juga kalau misalnya ada keyboard dan pengen kalian kritik atau jelek-jelekin juga sebenarnya gak masalah gitu loh. Kalau misal dipuji juga gue seneng gitu. Jadi ya ini cuma sekedar fun-fun aja. Kalau misalnya kalian pengen pamer keyboard kalian ke gue, mungkin abis nonton video gue dan nyoba-nyoba sendiri modifikasi keyboard kalian atau nyoba-nyoba sendiri rakit keyboard custom pertama kalian, silakan aja langsung ke Discord gua dan masuk ke channel Keyboard Flex, dan di situ bakalan ada instruksi untuk submit foto keyboard dan video typing testnya untuk masuk ke di video reaksi gua terhadap keyboard kalian yang episode-episode selanjutnya. Oke, itu aja sih untuk video reaksi gue terhadap keyboard kalian episode 3. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian nggak suka, silahkan kasih tahu gue. Jangan lupa juga subscribe untuk tahu video-video gue yang selanjutnya. Dan mungkin gue juga akan live stream, jadi you don't want to miss that. Jangan lupa juga follow Instagram gue dan sosial media gue yang udah tertera di deskripsi di bawah. Dan udah itu aja sih untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.